Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3738, pilih seorang jenderal di antara para kurcaci. Dev mengikuti penguasa istana Guanghan ke aula utama Hofei. Setelah melewati gedung-gedung, dia mendarat di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Dua murid istana Guanghan sedang menjaga pintu rumah. Ketika mereka melihat tuan istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Kepala istana Guanghan membawa Dev ke dalamnya. Sebenarnya ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di dalamnya, dan di depan tablet spiritual ini ditempatkan satu demi satu batu iblis surgawi. Tuan Dev, ini adalah batu ajaib. Ambil sebanyak yang Anda butuhkan, kata tuan istana. Dev melihat batu ajaib itu, yang tidak istimewa, dan hanya melangkah maju untuk mengambil satu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tuan istana, apakah tokoh spiritual ini adalah pendahulu istana Guanghan? Dev meliriknya dan bertanya, "Ya, saya menempatkan tempat spiritual ini dengan harapan beberapa senior kita di istana Guanghan dapat kembali ke tempat spiritualnya. Jika jiwa seseorang masih ada, dengan batu ajaib ini, mereka dapat terlahir kembali," kata kepala istana Guanghan. "Teman yang diceritakan oleh tuan istana kepadaku, mungkinkah?" Dev melihat tablet spiritual itu dan sedikit bingung. "Apakah Anda ingin saya membawa jiwa saya ke daerah kutub?" Kepala istana Guanghan melihat keraguan Dev, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan di belakang tablet spiritual. Di balik posisi spiritual, sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Pemilik istana mengeluarkan tablet giok dan menekannya dengan lembut pada formasi. Tiba-tiba terjadi semburan cahaya, formasi di depannya perlahan menghilang, dan kemudian sebuah ruang muncul. Setelah kepala istana Guanghan membawa Dev masuk, mereka menemukan bahwa tidak ada es atau salju di sini, dan pegunungan serta perairannya sangat indah. Hanya saja tempat ini tidak terlalu besar, karena dimanapun Dev bisa melihat, dia bisa melihat pembatas perbatasan. Ini seharusnya adalah dunia luar angkasa kecil yang telah terbuka. Desir, sikat, sikat. Tepat setelah pemilik istana membawa Dev masuk, tiba-tiba sosok datang dari segala arah. Dev tiba-tiba menjadi berhati-hati, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. "Jangan takut, ini adalah orang-orang suci di istana Guanghan kita, penerus generasi penguasa istana berikutnya," kepala istana Guanghan menjelaskan kepada Dev. Segera, 12 kultivator wanita heroik yang mengenakan kostum seragam jatuh di depan Dev dan yang lainnya. "Temui tuan istana." Ke-12 orang suci itu berlutut secara serempak. Namun, mata mereka tanpa sadar menatap Dev sekali lagi. Karena sejak mereka terpilih sebagai orang suci, mereka tidak pernah melihat manusia lagi. Tuan istana tidak pernah membawa seorang pun ke sini, dan bahkan murid istana Guanghan lainnya pun belum pernah ke sini. Dev melirik orang-orang suci ini, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagi istana Guanghan, yang baru saja ditata ulang, kekuatan ini tidak lemah. Anda harus tahu bahwa 3 penguasa dan 4 raja klan binatang tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun ke-12 orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, aura yang memancar dari masing-masing orang suci dapat dipadatkan untuk membentuk momentum yang kuat. Meski hanya ada 12 orang, momentumnya seperti 1000 pasukan. Tentu saja, untuk terpilih menjadi Seinen, pasti ada yang istimewa dari para biarawati perempuan ini. "Tuan istana, apakah teman yang kamu bicarakan ini adalah orang-orang suci?" Dev bertanya. "Iya, itu mereka. Saya ingin mereka menerobos wilayah kutub dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin." Pemilik istana sendiri juga tahu bahwa kekuatan istana Guanghan secara keseluruhan terlalu rendah. Selain dirinya sendiri, ada juga Penatuamu, yang pada dasarnya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan istana Guanghan sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Anda harus tahu bahwa di istana Guanghan sebelumnya,
hanya mereka yang mencapai alam Mahayana yang berhak dipilih menjadi orang suci. Tapi sekarang situasinya berbeda, pemilik istana hanya bisa memilih jenderal di antara para kurcaci. Bab 3739 Beban. Tuan Istana, haruskah saya membawa ke-12 orang ini bersamaku? Apakah ini mungkin terlalu berlebihan? Saya khawatir saya tidak akan bisa mengurus mereka. Dev sedikit mengernyit dan berkata, jika hanya ada 1 atau 2 orang, akan lebih mudah bagi Dev untuk menggendongnya. Tapi bagaimana Dev bisa menjaga ke-12 orang ini? Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, haruskah Dev melarikan diri sendiri atau bersama orang-orang ini? Dev sekarang memiliki langkah pengendalian api, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak alam kesengsaraan, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi jika Anda membawa begitu banyak orang, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Jika mereka semua adalah ahli di puncak alam kesengsaraan, Dev akan dengan senang hati membawa mereka bersamanya. Begitu Dev selesai berbicara, penguasa istana Guanghan belum berbicara, tetapi salah satu kultivator wanita tidak mau datang. Ekspresinya berubah, dan matanya penuh amarah saat dia berkata, kamu hanya berbicara omong kosong. Kamu hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Saya tidak tahu siapa akan mengurus siapa. Binglu, diamlah. Kepala istana Guanghan memelototi kultivator perempuan, dan kemudian menyuruh kultivator perempuan untuk menutup mulutnya. Dev juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan tidak membantah. Tuan Dev, bawa mereka ke sana, Anda tidak perlu merawat mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat pergi dulu tanpa mengkhawatirkan hidup atau mati mereka. Pada akhirnya, hanya akan ada 1 orang suci sejati di istana Guanghan, jadi beberapa dari mereka pasti akan tersingkir. Kepala istana Guanghan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang-orang suci ini. Namun, tidak satupun dari orang-orang kudus ini yang memiliki kejutan apapun, mereka semua harus mengetahui misi dan hasil mereka. Tuan Istana, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka dengan baik. Dev berkata sedikit malu. Binglu, dalam perjalananmu ke wilayah Kutub Lusa, kalian 12 orang suci harus mematuhi pengaturan Tuan Dev. Bila perlu, kalian harus melindungi keselamatan Tuan Dev bahkan jika kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Perjalanan ke wilayah kutub ini terkait dengan takdir masa depan dan perkembangan istana Guanghan kita, dan juga terkait dengan takdir Anda sendiri. Orang yang akan berkembang paling cepat dan memberikan kontribusi terbesar selama perjalanan ke wilayah kutub ini dapat menjadi satu-satunya orang suci di istana Guanghan. Orang suci lainnya diturunkan menjadi murid dalam biasa. Kepala istana Guanghan berkata pada Embun Es, Tuan Istana, kita masih perlu melindungi keselamatannya. Binglu sedikit mengernyit dan berkata, perkataan Dev barusan membuat Binglu merasa jijik dan tidak bahagia dalam waktu yang lama. Bukankah bercanda meminta mereka mengorbankan diri demi melindungi nyawa Dev? Terlebih lagi, Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dapat dianggap sebagai biksu kecil dimanapun di Gunung Tianmo. Saya khawatir monster dalam perjalanan ke wilayah kutub dapat menggigitnya sampai mati. Membiarkan mereka melindungi Dev dengan putus asa hanya menambah beban. Apakah kamu punya pendapat? Kepala istana Guanghan mengerutkan kening, dan hawa dingin langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Murid tidak berani. Binglu menundukkan kepalanya. Tetapi dapat dilihat bahwa orang-orang kudus ini memiliki ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka membiarkan Dev memimpin mereka, mereka sebenarnya harus membiarkan mereka bertarung sampai mati untuk melindungi keselamatan Dev. Ini agak sulit.
Penguasa istana Guanghan juga melihat bahwa orang-orang suci ini tidak diyakinkan oleh Dev. Di mata mereka, Dev hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Jangan meremehkan kekuatan Tuan Dev. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bahkan jika kalian 12 orang suci bersatu, mereka bukanlah tandingannya. Siapa di antara kalian yang yakin bisa bertahan dalam satu gerakan di bawah tetuamu? Kepala istana Guanghan bertanya dengan tajam. Tuan istana, penatuamu adalah biksu hebat di puncak alam kesengsaraan, dan dia juga mahir dalam teknik es. Jangankan salah satu dari kita, bahkan sekelompok dari kita tidak akan mampu menahan teknik pembekuan penatuamu. Petik 2. Binglu berkata jujur. Bab 3740, memuji. Anda sadar diri. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Dev tidak hanya menolak teknik pembekuan penatuamu, tetapi juga dengan mudah menyelesaikannya. Jika Tuan Dev menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada jaminan siapa yang akan menang atau kalah jika dia mengikuti penatuamu. Kata kepala istana Guanghan. Ketika orang-orang suci ini mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan wajah tidak percaya. Bukankah agak keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat bersatu dengan seorang biksu besar di puncak alam kesengsaraan tanpa mengetahui apakah dia menang atau kalah? Dev tersipu malu saat ini. Penguasa istana Guanghan terlalu pandai membual. Dia sangat membanggakan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan di wilayah kutub, bukankah dia malu? Kepala istana telah menyanjungku secara berlebihan, dan aku tidak bisa menahan bahkan 2 gerakan di tangan penatuamu. Dev segera mengoreksinya. Dev tahu bahwa jika penguasa istana tidak muncul tepat waktu pada akhirnya, dia mungkin telah dibunuh oleh penatuamu. Kekuatan Dev sendiri, ditambah dengan busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan binatang penelan langit yang sangat tidak stabil, mungkin mampu bersaing dengan 1 atau 2 gerakan di puncak alam kesengsaraan. Tapi jika ingin menang melawan lawan, itu tidak mungkin, lagi pula kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Namun, jika Dev dapat dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, dia dapat mencoba dengan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan. Meski peluang menangnya tidak tinggi, dia tetap sangat percaya diri bisa kabur dengan mudah. Tuan Dev, tolong berhenti bersikap rendah hati. Saya masih tahu kekuatan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Organisasi besar seperti Demon Ceiling Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuhmu. Ini menunjukkan betapa kuatnya kamu, kata kepala istana Guanghan. Dia berani menunjukkan identitas asli Dev di depan begitu banyak orang suci, dan juga mengungkapkan masalah 100 tahun aliansi. Penyegel iblis, terlihat bahwa orang suci ini pasti adalah orang-orang yang setia dan tidak akan berkorban selama 100 tahun, dari aliansi penyegel iblis. Dia memuja Dev dan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Ketika orang-orang suci ini mendengar kata-kata kepala istana, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Rupanya mereka juga telah mendengar tentang aliansi penyegel iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa protagonis ada di depan mereka. Saya telah mengubah penampilan saya untuk menghindari pengejaran. Tolong rahasiakan ini untuk saya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Dev buru-buru berkata kepada orang suci. Orang-orang suci tidak berbicara, tetapi kepala istana Guanghan berkata dengan dingin, apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Dev? Kata-katanya adalah perintah. Sudah kubilang, setelah meninggalkan istana Guanghan, perkataan Tuan Dev adalah perintah. Kamu harus mematuhinya tanpa syarat. Siapapun yang berani melanggar berarti tidak mematuhi perintah. Kamu tahu konsekuensinya. Aura kepala istana Guanghan sangat dingin, dan nadanya juga dingin.
Para orang suci begitu ketakutan sehingga mereka semua berlutut dan dengan cepat menjawab, "Saya mematuhi perintah Tuan Istana." "Tuan Istana, tidak harus seperti ini. Ada hal-hal yang bisa kita diskusikan selama ini, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya." Dev merasa sedikit malu saat ini. "Tuan Dev, dalam perjalanan kutub ini, Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda sendiri dan tidak perlu mempertimbangkannya. Perjalanan ke wilayah kutub sangat berbahaya, dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh atau terluka, Tuan Dev tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri," kata kepala istana Guanghan. Dev mengangguk, tetapi semakin kepala istana Guanghan berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan yang dirasakan Dev pada dirinya sendiri, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan orang-orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah andalan istana Guanghan. Perkembangan istana Guanghan di masa depan masih membutuhkan mereka, dan pemilik istana masih membutuhkan bantuan mereka. Dev mengikuti pemilik istana dan meninggalkan ruangan itu, tetapi saat ini, Dev merasa sedikit stres. Bersambung.